Welcome to my channel, Membuat Etiquette Gaber Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada materi hari ini kita akan mulai mempelajari tentang bagaimana cara membuat etiket gambar teknik pada aplikasi Autodesk Revit. Jadi di sini kita sudah memiliki salah satu contoh etiket gambar teknik yang telah saya buat beserta dengan gambar denahnya yang telah kita buat juga kemarin, yaitu denah lantai 1. Etiket gambar ini tercantum suatu logo sekolah, catatan, judul gambar, kode gambar, orang yang membuat gambarnya atau drafternya, lalu pemeriksa, skala, tanggal pembuatan gambar, serta parafnya. Jadi kita bisa langsung saja bagaimana cara membuat etiket gambar atau bahasa di Autodesk Revit ini adalah sheet. Pertama, kalian pergi ke tab View. Ini ada tab View, kita klik. Lalu di sini ada panel Sheet Composition. Kita klik yang ada gambar matahari ini, yaitu dia adalah Tools Sheet, yang dimana dia artinya memasukkan atau membuat sheet baru. Kita klik. Nah, di sini kita bisa memilih template sheet atau title blocks apa yang akan kita gunakan. Namun biasanya kalau di project baru ini tidak ada kayak ukuran A1, A4 dan sebagainya. Masih non semua gitu. Jadi untuk memasukkan beberapa template tersebut, kita bisa klik load di sini. Lalu akan muncul file load family. Nah, biasanya kalian tidak langsung masuk ke folder title blocks, tapi kalian akan masuk ke folder library seperti ini. Jadi ketika di library seperti ini, kalian klik yang English, klik US, lalu klik title block. Baru masuk ke suatu folder, isinya adalah template-template dari ukuran kertas, yaitu A0, A1 sampai A4. Atau bisa juga menggunakan cara, biasanya di sini ada quick iconnya gitu. Kita klik yang metric library, klik US, lalu title blocks, dan muncul juga sama seperti ini. Pada permodelan ini atau pada proyek ini kita akan menggunakan ukuran kertas A4. Jadi kita klik yang A4, lalu bisa klik open. Setelah di open, maka tampilan title blocks A4 ini yang tadi kita pilih A4 metric, defaultnya dari si Autodesk akan muncul pada bagian select title blocks. Kita pilih, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita langsung muncul title blocks tadi atau sheet yang sudah kita pilih, yang dimana ini adalah template defaultnya dari Autodesk Revit. Nah, untuk cara yang keduanya, tadi cara pertama ini kita menggunakan view lalu klik yang di sheet ini, atau kita bisa juga ke project browser, lalu kita pilih di sini kan ada view, ada legend, ada schedule or quantity. Nah, di sini ada sheet. Kalau di sini kalian ketika klik checklist ini belum ada, itu nggak apa-apa, karena memang kalian berarti belum memasukkan sheet sama sekali. Untuk memasukkannya, kalian tinggal klik kanan, kursornya arahkan ke sheet ini, klik kanan, lalu new sheet. Nah, ini akan muncul, dan caranya kita bisa menggunakan cara yang sama seperti tadi telah saya jelaskan. Di sini kita balik lagi ke sheet yang telah kita bahas tadi. Namun ada beberapa orang yang sheetnya ini tidak seperti ini, dia polosan. Nah, kita akan bahas selanjutnya, yaitu ketika kita membuat suatu template yang custom. Kita ingin membuat template-nya seperti ini. Jadi caranya itu kita klik dulu si template-nya, lalu edit family. Nah, kalau misalkan kalau ke edit family ini, dia akan muncul sheet baru yang khusus untuk mengedit family dari sheet tersebut.
Kalau kalian tadi masih di template-nya yang biasa, ya di dalam project ini tidak bisa diedit sama sekali. Kecuali nama-nama yang seperti ini menggunakan label. Kita akan bahas pada nanti abis ngomongin tentang membicarakan tentang membuat sheet ini. Nah, kita bicarakan tadi ada orang yang menggunakan template-nya ini kosong, tidak ada tulisan Autodesk, client name atau segala macamnya. Seperti ini. Coba saya hapus. Oke. Nah, biasanya ada beberapa orang yang template-nya ini hanya seperti ini munculnya. Itu tidak apa-apa karena pada project kali ini kita tidak menggunakan template tadi yang dari Autodesk Revit. Kalaupun kalian tadi ada seperti saya, defaultnya itu ada template-nya, ya kalian perlu hapus-hapus terlebih dahulu seperti saya tadi, karena pada library saya ini tidak ada template yang kosongan, yang ukuran kertas kosongan. Jadi ya saya perlu menggunakan template dari Revit, lalu saya hapus-hapus dulu dan jadilah seperti ini. Ini kita bisa lihat lagi referensinya. Ini kertasnya berbentuk landscape, sedangkan ini masih berbentuk portrait. Caranya kita tinggal select semuanya, lalu kita klik rotate. Kita klik, kita arahkan garis referensinya kemana. Saya misalkan mau arah garis referensinya di sini, saya klik lalu arahkan ke atas 90 derajat. Nah, di sini sudah terlihat kertasnya menjadi landscape. Tahap selanjutnya kita akan membuat garis pinggirannya, margin atau bordernya. Nah, seperti ini nih yang di pinggir-pinggir ini. Caranya adalah kalian ke create, lalu klik yang line. Nah, pada line ini ada beberapa jenis bentuknya, sama seperti pada membuat plan, membuat ceiling dan sebagainya. Tapi bedanya pada line ini ada subkategori, di mana ini ada kategori title block, invisible line, medium line, thin line, dan white line. Nah, ini mungkin saya akan contohkan sedikit. Saya buat garis pertama title block, kedua untuk garisnya ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya bikin garis 5. Kita menggunakan offset saja mungkin kali ya. 1 terlalu mepet di 5 mungkin. Oke, 5. 2, 3, 4, 5. Nah, kita klik, kita pilih subkategorinya title blocks. Yang kedua, subkategorinya invisible line. Yang ketiga, medium line. Yang keempat, thin line. Dan yang kelima, white line. Jadi di sini pada edit family ini ada title blocks dan thin line yang memiliki spesifikasi yang mirip, yaitu garis yang tipis. Lalu untuk invisible line ini pada edit family dia memiliki garis yang abu-abu. Pada edit family ini nanti kita lihat jika dimasukkan ke dalam project garis ini akan menjadi seperti apa. Lalu di sini ada medium line yang dimana garisnya cukup tebal. Ini tadi thin line, dan ini white line yang garis paling tebal. Kita akan melihat bagaimana kalau garis-garis ini terlihat pada suatu project. Caranya kita klik tadi, kita klik family editor, lalu load into project. Kita klik override. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan dari garis-garis tadi. Nah, tadi kan ada invisible line. Invisible line ini walaupun di family editornya terlihat garis abu-abu, tapi ketika sudah masuk ke project, line ini akan menjadi invisible atau tidak terlihat. Gitu. Nah, ini medium line, white line, dan thin line serta title blocknya. Oke, kita
kita bisa hapus. Nah, untuk membuat garis pinggirnya atau bordernya, kita menggunakan garis yang medium line. Lalu kita langsung klik saja offsetnya 10, klik align. Nah, kalau yang kanan kita jadi 20. Nah, lihat ya, ini garis lebih tebal. Lalu daripada kita masih ISC. Nah, lalu daripada kita membuat geser-geser garisnya satu-satu, kita bisa menggunakan trim. Sini ada trim, kita klik, lalu klik garis yang ingin kalian simpan. Saya ingin simpan garis atas, saya ingin simpan garis yang kanan. Nah, apa jadinya kalau saya kliknya salah arah? Harusnya saya klik yang atas dan yang garis horizontalnya. Namun kalau misalkan garis vertikalnya saya klik yang bawah, bukan yang atas, nah dia akan beloknya ke arah yang berlawanan. Jadi saya harus klik garis sesuai arah yang saya akan gunakan. Atau jika kalian ingin lihat lebih detailnya, di sini ada, sebelum kita klik ada garis putus-putusnya. Nah, kalau saya kliknya di bagian yang kanan tadi, nah itu ada garis putus-putusnya. Lihat ya. Setelah membuat garis border, kita akan membuat garis yang ada di yang vertikal di sini sebagai pembatas antara si informasi dari kop gambarnya serta antara gambar ini. Jadi untuk garis perantaranya ini kita menggunakan medium line juga. Jaraknya adalah 60 cm. Oke. Ini sudah, kita bisa langsung lanjut ke garis-garis yang kecilnya ini. Menggunakan menggunakan thin line, garis tipis. 10. Nah, selanjutnya di sini garisnya sudah jadi. Kita bisa langsung membuat penama-namaannya, kayak seperti catatan, judul gambar, kode gambar dan sebagainya. Jadi untuk pembuatan teks ini ada dua tipe. Kita bisa klik create. Lalu di teks. Nah, di sini ada label, ada teks. Kalau teks ini bersifatnya statis, artinya ketika saya klik teks ini, lalu saya memberikan suatu penamaan gambar misalkan, dan saya masukkan ini ke dalam project, dia tidak bisa diubah-ubah tulisannya. Atau mungkin kita bisa lihat ke contohnya di sini. Nah, seperti catatan, judul gambar, kode gambar, dibuat, diperiksa, dan sebagainya ini, saya menggunakan teks. Artinya ketika saya klik ini, tulisannya tidak bisa diubah, tulisan yang valid, yang pasti udah fix gitu. Namun seperti yang di nah lantai, kode gambar, yang seperti ini bisa diubah karena dia menggunakannya label. Bisa dipahami? Oke, jadi kalau misalkan kita membuat yang seperti ini, yang untuk judul-judulnya seperti ini, kita menggunakan teks.
Namun untuk hal-hal yang statis, yang dinamis atau bisa diubah-ubah, dia ini menggunakan label. Jadi kita bisa langsung buat menggunakan klik create, lalu panel text, kita klik text. Ini ada align-nya, saya mau di rata tengah, bisa langsung klik arah gimana. Jadi judul gambar. Kalau saya ingin edit menjadi bold, saya bisa klik 2 kali. Setelah klik 2 kali, saya select semuanya dan klik bold. Untuk ukuran teksnya bisa saya klik properties, dan di sini sudah ada beberapa ukuran-ukurannya. Saya menggunakan yang 5 mili. Kita move, kasih kegedean berarti 3 mili. Oke, sudah pas. Lalu kita bisa copy agar cepat. Baik, di sini untuk teksnya sudah jadi. Selanjutnya kita bisa membuat label pada suatu sheet ini. Jadi caranya sama seperti teks, kita klik create, lalu kita klik panel teks, dan di sini ada label. Kita klik untuk judul gambar di sini. Nah, kalau label ini akan muncul suatu pop-up edit label, di mana kalian ingin memasukkan informasi apa pada label tersebut. Jadi tadi kita ingin memasukkan judul gambar, maka yang kita akan masukkan ini adalah sheet name. Kita klik di sini, kita masukkan. Nah, sebenarnya pada label ini kita bisa langsung memasukkan banyak informasi seperti sheet name, terus sheet number, scale, lalu misalkan tanggal. Nah, kalau sudah, kalian bisa langsung klik OK. Di sini sudah ada, berarti kita nggak bisa. Ada yang kepang. Ini kan. Jadi kita OK. Nah, kalau misalkan kalian langsung oke seperti tadi, ini memang ada informasi-informasi seperti sheet name, scale, dan segala macamnya. Namun tidak beraturan atau urutannya ini langsung satu garis set gitu. Tapi kalau misalkan kalian ingin membuatnya menjadi tiap sheet, tiap enter ke bawah number, sheet number, enter lagi scale. Nah, kalian harus perlu klik break di sini. Jadi dia akan langsung sepertinya ke enter gitu loh, di bawah, urutannya ke bawah. Kalau kalian tadi tidak klik breaknya, maka dia urutannya akan lurus ke samping, sejajar. Nah, di sini ada juga penggunaan prefix dan suffix. Prefix dan suffix ini maksudnya kalian misalkan ingin menggunakan huruf depan atau simbol depan, misalkan drawn by, artinya digambar oleh siapa, misalkan menggunakan kalimat Mr. or Mrs. Mr. Oke. Nah, jadi dia sebelum penamaannya ini akan muncul kalimat seperti ini. Atau di belakangnya pada sheet name kita tulis ABC. Nah, jadi setelah sheet name akan ada penambahan huruf ABC seperti itu. Namun pada kali ini kita tidak menggunakan banyak informasi seperti ini. Jadi tiap sheet, tiap label kita hanya menggunakan satu kategori parameter atau nama parameter. Jadi untuk
tadi judul gambar kita menggunakan menggunakan sheet name. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita bisa langsung atur. Ini sheet name sudah, kode gambar kita buat lagi di sini, label menggunakan sheet number. Oke, dibuat. Kita klik lagi. Diperiksa. Skala. Scale. Oke, tanggal. Lalu paraf ini tidak usah. Tanggal ini agak terlalu panjang, jadi kita bisa langsung kecilkan. Nah, kita langsung geser-geser saja untuk menyesuaikan penempatannya. Baik, di sini sudah dibuat labelnya. Satu lagi tadi mungkin agak ketinggalan. Maksud dari sample value ini adalah penamaan apa yang akan muncul pada family editor ini. Jadi ketika saya klik yang ini, misalkan dibuat atau drawing by siapa, sample value ini jadi si DRW atau drawing gitu, singkatan drawing. Kalau saya ganti menjadi Fulan, maka dia akan berubah juga menjadi Fulan, seperti itu. Nah, ini posisinya masih di edit family ya, belum di project langsungnya. Ini sudah jadi, namun kita bisa menambahkan logo instansi menggunakan, kita klik insert, lalu import image, kita pilih filenya dimana kalian menyimpan foto tersebut. Open. Dari sini baik. Nah, di sini untuk template-nya sudah jadi. Kita save dulu, file, save as, beri nama A4, template baru. Penamaan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Lalu klik save. Nah, kalau template ini sudah jadi, kita bisa langsung masukkan ke dalam project. Kita klik work into project, pilih project mana yang ingin kalian masukkan, lalu klik OK. Ini berarti beda nih. Kita masukkan. Nah, ini udah masuk. Kalau sudah masuk template ini, kita bisa langsung masukkan denahnya seperti yang ada di gambar ini. Karena di sini denah lantai 1 sudah dibuat, kita bisa menggunakan denah level 2 atau lantai 2. Pertama, kita hanya perlu drag lantainya tanpa klik 2 kali. Kita tekan, tahan, lalu lepas. Nah, di sini kita view plan-nya terlalu besar, jadi kita pindahkan dulu di luar untuk kita edit.
Cara ngeditnya itu adalah kalian bisa klik 2 kali atau dengan klik kanan lalu active view, atau juga dengan cara klik view-nya ini lalu di sini ada tulisan active view. Nah, tadi kan ada kotak-kotaknya. Cara memunculkan kotak-kotak yang tadi muncul itu adalah kita ke daerah view ini, lalu ada show crop region, kita klik, akan muncul kotak seperti ini. Kita atur. Ini kita mengatur jarak pandangnya. Oke, sudah. Lalu kita bisa klik kanan, pilih yang di active view. Ini kita deketin. Kalau ingin memperpendek garis ini, kalian tidak bisa cuman klik garis yang level ini, tapi kalian harus klik dulu si view-nya, lalu akan muncul titik-titik seperti ini. Baru digeser. Kalau kalian ingin garis ini tidak terlihat, kalian bisa aktifkan view-nya lagi tadi. Lalu yang tadi kan aktif crop region, jadi kita langsung hide. Nah, ini sudah. Ini tinggal kita masukkan ke dalam template. Disesuaikan. Oke, ini sudah sesuai. Jadi pada gambar ini dia memiliki skala 1:100. Nah, dia langsung keubah jadi 1:100. Apa jadinya kalau saya ubah skala ini menjadi 1:20? Ini agak sedikit kebesaran, tapi nggak apa-apa, ini buat contoh. Nah, skala ini akan otomatis keubah sendiri karena label ini dia itu memiliki suatu ikatan pada data-data project kalian sendiri. Coba lagi menjadi 1:100. Lalu untuk judul gambar ini kalian bisa menggantinya dari langsung judul gambar di sini. Kalian double klik yang jadi denah lantai 2. Kalau saya ubah di sini, otomatis pada sheet di sini dia akan langsung terganti menjadi denah lantai 2. Kalian bisa juga mengeditnya di sini dengan klik kanan, lalu rename. Ini number, lalu ini name. Kalau untuk number ini, dia akan terubah menjadi kode gambar. Misalkan number saya menggunakan kodenya bukan D, tapi view floor plan 1. Dia akan menjadi seperti ini. Jadi mereka ini saling terikat. Makanya di sini ada label yang dimana dia bentuknya sifatnya dinamis serta teks yang dimana sifatnya adalah statis. Kita ubah lagi menjadi D4. Author bisa kalian tulis menjadi nama kalian sendiri. Pemeriksa menjadi guru pengampunya. Lalu untuk tanggal dia akan langsung menyesuaikan pada waktu di komputer kalian atau di PC kalian. Nah, sedangkan untuk di sini keterangan level, kalian misalkan ingin keterangannya menjadi level atau menjadi denah lantai 2. Maka kalian bisa klik di floor plan, kalian rename menjadi denah lantai 2. Kita yes. Oke. Langsung jadi seperti ini. Sekian pada pembuatan sheet materi ini. Kalau ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui grup atau personal chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.